Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang bersama dengan Pak Evi Saifuddin SAG MSI selaku PLT Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Provinsi Banten, dan kita masih membahas tentang menjawab tantangan minat baca di era digital. Dan tadi sempat kita singgung sedikit soal bagaimana upaya mungkin dari DPK Provinsi Banten nih untuk menyediakan mungkin fasilitas bacaan-bacaan digital untuk masyarakat. Ini apakah sudah tersedia? Apakah ini lumayan cukup menarik minat masyarakat juga sebenarnya, seperti apa nih, Pak? Perkembangan hari ini kan kita seperti mengarah kepada era itu ya, digitalisasi, penggunaan media internet gitu dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau semua kemudian beradaptasi dengan itu. Membayangkan Indonesia itu kan kalau pengguna internet itu kita itu hampir nomor 4 terbesar setelah Cina, India dan Amerika gitu. Dengan berbagai aktivitas di internet, media sosial maupun apapun. Terus yang kedua kemudian ternyata smartphone atau handphone yang beredar di Indonesia itu sudah 355 juta itu tahun 2019 di Webhindo itu 355 juta. Artinya itu melebihi orang yang hidup di Indonesia ya, populasinya. Kalau dirata-ratakan secara kasar itu berarti ada orang yang memiliki HP itu lebih dari satu kan? Benar. Nah, kita sudah sampai menuju ke sana gitu kan. Tapi apakah kita sudah menggunakan dunia digital itu secara maksimal, itu lain soal kan? Kita misalnya kalau perpustakaan sebagai penyedia informasi itu kami sudah menyediakan buku-buku elektronik walaupun masih dalam tahap pengembangan ya. Kita sudah memiliki e-Banten yang bisa diakses di berbagai tempat, dimanapun gitu. Itu bisa diakses oleh setiap orang. Itu kita sudah mempunyai koleksi lebih dari 2.500 koleksi. Saya persisnya lupa. Nah ini berbanding terbalik kemudian dengan jumlah peminjaman. Artinya saya hanya melihat bahwa misalnya di Banten ini kalau generasi saya kan itu lebih senang dengan buku konvensional, buku cetak, tetapi beberapa orang kemudian lebih senang membaca buku elektronik. Nah khusus di kita akses terhadap e-Banten itu, peminjaman buku itu rata-rata 25 orang per hari, per bulan. Per bulan. Wow. Nah, masih jauh gitu dari harapan. Tetapi kalau yang mengakses media sosial kita itu banyak kan. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu, itu banyak yang melihat gitu, yang menyaksikan. Tapi ini juga harus diukur kembali, misalnya durasinya. Benar. Nah, orang yang mengakses IG misalnya, IG kami itu lebih senang pada hal-hal yang sifatnya pendek gitu. Kalau misalnya lebih dari 15 menit udah hilang tuh gitu. Walaupun penontonnya masih ada. Kalau misalnya di YouTube kita itu paling besar itu misalnya viewer itu paling 100 gitu. Tapi itu kami sudah menyediakan itu kanal YouTube, kemudian media sosial, buku elektronik juga sudah kami siapkan. Hanya saja tinggal bagaimana menggunakan itu. Saya tidak tahu apa karena promosi kami yang belum maksimal atau masyarakat Banten sendiri yang belum siap. Bukan hanya e-Banten sebenarnya yang bisa diakses di dunia di internet itu. Ada Ipusnas, ada One Search gitu kan, Indonesian One Search. Ada banyak lah, Goodreads kan kayak gitu, masih banyak yang bisa diakses. Tapi kalau itu saya tidak tahu penggunaannya. Tapi kalau e-Banten itu hanya sekitar 25 per bulan. Artinya kalau misalnya dihitung satu orang satu hari gitu kan,
ya banyak hal tadi itu, bisa kami promosinya kurang, variasi bukunya yang mungkin ini, atau minat baca terhadap buku elektroniknya di kita masih belum tinggi gitu. Dan ini menarik karena sekarang ini kan eranya memang sudah digital dan memang banyak juga orang yang sudah mulai beralih ke bacaan-bacaan seperti e-book gitu. Dan ini apakah sebenarnya memberikan pengaruh juga nih dengan era digital seperti sekarang ini, di era kemudahan justru orang-orang ingin mencari sesuatu yang lebih mudah juga gitu. Dalam artian nyari bacaan sekarang bukan bacaan yang panjang-panjang atau buku yang tebal-tebal, bahkan nyari e-book gitu yang mungkin mereka lihat hanya tidak lebih dari 20 lembar mungkin seperti itu. Apakah ini pengaruh juga? Ya, ini menjadi tantangan bagi kami kan, kalau melihat apa perilaku di media sosial kami gitu kan, artinya orang itu butuh yang praktis aja gitu. Setelah itu mungkin mereka yang akan mencari sendiri. Misalnya Kak, saya membacakan buku tentang Beautiful Darkness itu ya. Buku ini tentang apa? Itu tidak harus banyak. Tapi itu membuat mereka menarik untuk baca langsung. Meminjam buku itu, membaca langsung. Ini yang menjadi tantangan kami mungkin, karena beberapa orang gitu memang agak berat untuk melihat di gadget atau di nongkrongin TV gitu kan. Agak berat, tapi saya pikir kita akan mengarah ke sana. Karena kalau melihat perkembangan di influencer yang menggunakan buku sebagai alatnya gitu, itu banyak penontonnya. Tapi ukurannya kan itu tidak Indonesia, bisa dilihat seluruh dunia kan. Saya nggak tahu siapa yang nonton, tapi banyak juga yang menarik minat orang untuk melihat itu gitu. Nah, ya tantangan bagi kami adalah menyediakan itu mungkin. Tapi kami sudah berupaya menyediakan misalnya tadi konten-konten digital yang mudah-mudahan bisa membuat orang tertarik untuk membaca buku. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang tidak bisa dielakkan gitu ya. Masyarakat mencari sesuatu yang mungkin ringkas dulu gitu, tapi menarik sampai akhirnya mereka akan tergerak sendiri itu untuk mencari informasi-informasi lebih lengkapnya gitu. Jadi mungkin itu tugas kita bersama gitu ya, untuk bisa membuat konten seperti itu. Iya, karena beberapa platform kemudian memendekkan kan. Beberapa platform memendekkan itu karena melihat perilaku masyarakat yang menjadi segmen mereka gitu kan. Nah, itu mungkin yang membuat kita juga harus beradaptasi dengan itu, memanfaatkan perilaku itu, tapi kemudian memaksa mereka untuk bisa mencari lebih jauh. Kalau pengetahuan kan, kalau menurut saya itu kan soal kesadaran aja kan. Soal kesadaran bagaimana dia ingin berkembang. Kalau kesadaran itu belum tumbuh, kesadaran untuk berkembang, maka pendidikan itu hanya sekedar rutinitas loh. Dia hanya karena memang dia harus sekolah, waktunya sekolah, kemudian dia keluar dengan ijazah. Nah, kesadaran itu yang harus ditumbuhkan ke masyarakat, bahwa anak sekolah itu untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu tidak melulu di ruang dengan guru, berhadapan dengan guru gitu, karena ada banyak hal yang tidak bisa tersampaikan oleh guru. Hari ini kan kita bicara soal bonus demografi, ya kan? Sampai 2040 itu akan ada lonjakan usia produktif. Kalau menurut saya itu akan menjadi bonus demografi, manakala orang itu secara kualitas bisa memenuhi kebutuhan lingkungan. Masalah akan menjadi masalah besar manakala generasi produktif ini itu tidak tumbuh sesuai kebutuhan. Itu akan menjadi bencana demografi, gitu. Nah, kesadaran untuk membuat pengayaan diri itu harus tumbuh dari sejak keluarga, sekolah, dan lain sebagainya. Dan itu juga harus dimulai dari sekarang, yang ibaratnya orang-orang yang di usia produktif sekarang ini akan menghasilkan
orang-orang produktif di 2040 nanti harusnya gitu. harusnya. Nah, ini kan yang harus dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya oleh dinas perpustakaan, oleh masyarakat, elemen-elemen masyarakat lainnya, termasuk dalam hal ini dunia pendidikan. Membayangkan anak sekolah itu kan dengan seabrek tugas, kapan dia bisa membacanya, misalnya ya. Sekolah sampai hari Jumat sampai sore kalau anak saya. Ada beberapa pekerjaan yang harus selesai. Gitu kan, dengan setumpuk tugas seperti itu juga memang harus dipikirkan juga sih, apakah misalnya terlalu banyak pelajaran yang harus dikonsumsi sama mereka gitu, atau misalnya tugas yang terlalu banyak, ya itu nggak tahu deh kebijakan itu kan ada ahlinya lagi bukan. Benar. Tapi mungkin sebagai orang tua juga mungkin banyak juga yang ibaratnya mengeluhkan hal yang sama gitu ya, ketika anak ini mungkin terlalu terbebani oleh tugas-tugas dari sekolah, atau mungkin juga pelajaran-pelajaran dari sekolah yang menuntut mereka mungkin banyak menghabiskan waktu di sekolah, dan juga bahkan udah di rumah pun ini ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, akhirnya waktu untuk membaca bahkan untuk bermain pun ini mereka kekurangan gitu ya. Ya banyak orang tua yang beberapa ya di daerah perkotaan terutama itu misalnya homeschooling gitu kan. Ya karena untuk mengantisipasi hal itu. Gitu. Dan itu mungkin juga tantangan juga buat orang tuanya gitu, gimana caranya nih untuk bisa lebih memanfaatkan waktu yang mungkin tersisa sedikit gitu, supaya anak punya waktu untuk bermain, karena bermain proses belajar juga, tapi juga ada waktu-waktu untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan minat bacanya juga, minat gitu baca dan bersosialisasi kan dengan kawan-kawannya. Karena tadi itu kadang-kadang saya sering bilang sama teman-teman mahasiswa itu, selembar ijazah yang kalian punya itu tidak berbanding lurus dengan pengetahuan yang kalian miliki kalau tidak dilakukan pengayaan terhadap dirinya gitu. Ya salah satu upayanya yaitu membaca, diskusi, dan sebenarnya kita punya sih sebenarnya tradisi yang kearifan lokal yang mengarah ke situ. Saya pernah ke Banten Selatan misalnya. Orang di Kasepuhan Cibadak itu kalau untuk melakukan pemberdayaan terhadap pengayaan diri itu harus dilakukan 4 langkah katanya. Bahasa Sunda ya, neangan luang di papada urang, artinya kita diskusi gini, ngobrol itu kan mencari ilmu pengetahuan. Kemudian neangan luang tina daluang dari buku, membaca buku. Neangan luang tina haleuang, haleuang itu mereka tafsirkan sebagai kebudayaan, kesenian, karena ada nilai yang itu. Kemudian neangan luang mencari ilmu pengetahuan dari kalangkang, mencari inspirasi. Misalnya kita melihat Soekarno, ya itu kan tidak tumbuh seujuk-ujuk menjadi Soekarno yang seperti kita kenal. Dia kan punya proses. Nah itu inspirasi dari situ. Pengetahuan itu bukan melulu soal buku sebenarnya, tapi ada interaksi antara sesuatu yang baru, misalnya dari kita bicara, itu akan memberikan pengetahuan. Dari kita cara mengamati, misalnya pohon tumbuh menjadi besar, itu juga kan pengetahuan baru. Yang dibutuhkan bagaimana mengelola informasi itu menjadi sebuah pengetahuan yang bisa digunakan. Nah, itu dia. Dan mungkin kearifan lokal seperti itu harusnya memang tetap dijaga dan mungkin juga disebarkan gitu ya. Ya, itu di Kasepuhan Cibadak misalnya. Maka tradisi di kita kan misalnya dongeng, itu kan menyimpan nilai sebenarnya mah. Pada tahap awal mungkin hanya kesenangan saja, bahwa misalnya saya didongeng. Kalau sekarang kan kapan ada orang tua yang mendongeng, saya juga bingung. Tapi dulu saya masih didongengin sama ibu saya misalnya. Itu kan memancing imajinasi saya untuk tentang sesuatu yang saya nggak tahu sebenarnya, kan salah satu dampak dari membaca itu kan imajinasi saya, imajinasi kita membaca misalnya novel tentang apa yang keliling Eropa itu saya lupa. Kita kan akan mengunjungi Eropa tanpa kita datang gitu kan. Gitu. Tapi ini catat ya, harus riset. Atau misalnya yang terakhir itu saya baca itu buku tentang burung kayu.
Burung Kayu itu novel etnografis di Mentawai. Saya tidak datang ke Mentawai, tapi kan sedikit banyak saya tahu perilaku orang Mentawai itu kayak gini, gitu kan. Orang yang tradisinya kayak gini, tanpa harus kita tahu ke sana. Itu kelebihan membaca sih. Jadi kita akan datang pada satu tempat yang kita sendiri tidak pernah mengunjunginya. Saya belum pernah ke Mekah, tapi saya sudah bisa membayangkan Ka'bah itu kayak mana gitu. Dengan nonton itu kan bagian dari membaca. Nonton TV, kemudian baca buku dengan cerita-cerita orang. Dan itu kenapa buku disebut sebagai jendela dunia. Gitu. Jendela dunia. Karena hanya dengan membaca buku ya kita bisa melihat dunia tanpa harus ya ke tempatnya gitu, tanpa harus keliling dunia gitu. Dan penting juga soal ini minat. Misalnya saya penggemar salah satu klub bola. Saya akan cari tahu ini pemain ini siapa. Walaupun bahkan pemain yang saya tidak pernah mengalaminya, misalnya tahun 70-an itu saya tahu. Tapi karena minat aja sih. Makanya kita tanya dulu diri kita sendiri ketika mau berangkat ke misalnya melangkah ke jenjang perguruan tinggi, misalnya mau ngambil jurusan apa. Kita mau ngapain sih gitu. Karena itu akan menjadi daya pendorong terbesar kita untuk lebih berkembang. Kalau kita minatnya olahraga adanya di fisika misalnya kan repot gitu. Boro-boro. Itu ya kesadaran itu yang saya pikir harus ditanamkan sejak dini. Jadi anak-anak itu minatnya dulu di mana, diarahkan ke sana secara positif, karena ini bukan tahun sekian lagi yang orang bisa memaksa anak-anaknya. Nah, dengan kesadaran seperti itu, dia akan memancing dirinya untuk mencari tahu apa yang memang dibutuhkan oleh dirinya. Iya, benar. Gitu. Jadi memang untuk saat ini penting juga, tidak hanya mungkin orang tua yang harus mencari dan melihat nih apa yang menjadi minat anak. Karena kan dengan kita mengetahui minat dari anak gitu, kita tahu bagaimana mengarahkannya gitu, kemana kita harus mengarahkannya. Dan juga mungkin orang-orang yang sudah dewasa juga gitu, penting juga untuk mereka menemukan minat apa yang sebenarnya mereka miliki gitu. Karena jangan sampai terjebak dengan kebutuhan ibaratnya gitu, merasa seperti harus memenuhi kebutuhan sampai akhirnya meninggalkan minat, dan ketika menjalani yang menjadi kebutuhan itu tidak dijalani dengan sepenuh hati, dan akhirnya tidak ada ilmu yang didapatkan juga ya. Iya, itu akan menciptakan generasi mekanis. Dia menjalani aja gitu, bukan generasi yang kreatif. Generasi yang mencoba untuk mencari hal baru. Ujung dari ilmu pengelolaan perpustakaan itu kan informasi yang harus diterima oleh masyarakat, oleh kita sebagai pemustaka atau apa. Itu adalah produktivitas, bagaimana menggunakan pengetahuan yang dia miliki berpengaruh terhadap hidupnya. Kalau kita tahu soal otomotif terus hanya ada di kepala kita, kan tidak menjadi apa-apa. Kalau kita tahu soal pertanian hanya ada di kepala kita tanpa menanam, kan enggak. Nah, itu tahapan yang paling tinggi katanya, kalau kata kepala Perpusnas itu ya bagaimana pengetahuan itu dikelola kemudian bisa menjadi sesuatu yang bisa berpengaruh terhadap dirinya atau lingkungannya. Kita tahu soal misalnya yang ada masyarakat itu soal agama, tapi sendirian aja ya, orang nggak bakal tahu. Tidak ditransfer kan. Tapi ketika ada proses transfer, kemudian ada proses penggunaan, itu akan produktivitasnya akan meningkat, kesejahteraan juga diharapkan akan meningkat. Karena tidak semua orang kan menguasai itu tertentu, itu kan saling membeli gitu. Ibaratnya orang nggak bisa bikin kue bolu, ya orang yang bisa yang dibeli gitu kan. Tapi yang bisa bikin bolu belum tentu dia bisa ngebengkel kan. Itu dia. Gitu. Jadi itu memang yang harus dikembangkan ya. Iya. Jadi pengetahuan dari membaca itu yang bisa menjadi kan dirinya sesuatu bagi dirinya gitu. Oke, dan ini menarik kalau kita berbicara mengenai minat, balik lagi gitu ya, khususnya mungkin minat baca, karena dari minat baca ini akan menumbuhkan lagi pengetahuan, dan juga mungkin juga membuat seseorang ini akhirnya menggali
lebih dalam dari pengetahuan yang dari ya butuhkan juga gitu. Dan akan kita lanjutkan lagi nih Pak ya, pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan untuk Anda pemirsa Sultan TV yang mungkin mau bertanya-tanya juga gitu ya pada pagi hari ini bisa layangkan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube Sultan TV, dan di segmen 3 nanti akan kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.